Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu video pertama saya untuk konten seperti ini, konten obrolan unek-unek seperti itu. Jadi karena idenya gitu ya, idenya itu tadi pagi setelah subuh saya sedang ngopi-ngopi di warung biasa, karena mau bikin kopi sendiri males. Itu jadi ada anak-anak sini. Kebetulan saya tinggal di daerah yang cukup padat juga, dan di sini banyak anak-anak yang masih pada usia-usia remaja seperti itu, usia-usia emas yang sangat bagus untuk diolah sebenarnya. Cuman kondisinya sedang seperti saat ini ya, mungkin di semua daerah sama seperti itu. Di anak-anak itu tiba-tiba menghampiri saya dengan polosnya dia bertanya, "Bang, bisa ikut kerja nggak?" katanya. Kerja? Saya tanya seperti itu kan. "Eh, kerjaan apa kira-kira?" Saya bilang gitu. "Mau cari kerjaan apa?" Dia bilang, "Apa aja dah, yang penting halal dan eh, nggak terlalu berat." Dia bilang seperti itu. Karena memang mereka masih masih usia-usia anak-anak sih gitu, masih di bawah 15 tahun rata-rata. Dan saya bertanya juga ke mereka itu, "Kamu masih masih sekolah apa enggak?" Seperti itu kan. "Masih sih, tapi nggak tahu bisa lanjut atau enggak." Dia bilang gitu, karena kondisi ekonomi orang tuanya nggak tahu masih bisa kasih support atau enggak gitu kan. Dia bilang mau cari cari penghasilan gitu, syukur-syukur kerjaan yang bisa disambi, dia bilang. Terus kemudian saya tanya, "Kamu punya keahlian apa, terus kemudian juga punya pengalaman pernah kerja di mana gitu?" Dia bilang belum pernah kerja, paling cuma bantu-bantu orang tua dagang katanya dulu. Itu pun tempat dagangannya sekarang udah sangat sangat miris sekali lah nasibnya. Yang dagang banyak tapi yang belanja udah, pengunjungnya udah bisa dibilang hanya cuma numpang lewat doang. Nah di situ saya berpikir, saya tawarin aja, "Kamu mau nyoba dagang lagi nggak di tempat lain? Terserah deh, mau cari di tempat mana gitu kan. Soal barang yang untuk didagangin kebetulan saya ada," saya bilang gitu. "Udah lengkap, alat-alatnya juga udah ada semua, tinggal jalan kalau mau." Cuman dia bingung mau dagang di mana, mau lokasinya gitu kan. Karena lokasi yang dia tahu yang biasanya strategis untuk dagang-dagang seperti itu sekarang kondisinya udah nggak memungkinkan. Kemudian dia, "Ya pokoknya kerjaan apa aja deh, jadi OB juga nggak apa-apa," gitu kan. Nah, memang saya saat ini selain ada usaha sendiri juga masih kerja juga ikut PT kan seperti itu. Saya bilang kalau di kantor sih, kalau untuk OB nggak tahu masih masih nerima atau enggak gitu kan. Tapi saya tahu banget di kantor tempat saya kerja itu untuk hari ini sumber daya yang handle di bidang itu masih kosong seperti itu. Karena yang saya tahu yang kemarin-kemarin udah mengundurkan diri, kemudian juga untuk bagian gudang saya lihat saat ini sangat keteteran gitu kan. Karena untuk penataan, untuk ini segala macam masih masih banyak yang rebutan. Nah kemudian di situ saya bilang, "Tapi kondisinya seperti saat ini nggak tahu juga bisa masuk atau enggak," saya bilang. Karena untuk kondisi saat ini hampir mayoritas perusahaan itu membatasi juga karyawannya seperti itu. Karena hasil yang mereka dapat saat ini pun nggak spesial gitu kan. Ya karena memang pasarnya sedang turun. Nah, kemudian saya sendiri juga mengukur dari bagaimana usaha yang saya lakukan sendiri, bisnis yang saya lakukan sendiri pribadi, itu juga lebih banyak orang yang
membutuhkan memang ya, yang saat ini membutuhkan jasa saya, membutuhkan produk saya itu banyak. Namun daya beli mereka gitu ya, untuk ngebayar itu semua mereka sedang kesulitan gitu. Dan saya juga saat ini harus sangat selektif. Saya harus utamakan dulu orang-orang yang memang kondisinya benar-benar mepet ya. Jadi kondisinya benar-benar mepet, terserah dia punya uang nggak punya uang, kemudian seberapa urgent dia membutuhkan jasa saya, dan seberapa besar kepercayaan atau trustnya mereka itu yang bisa saya pegang seperti itu. Jadi walaupun kondisinya mepet, tapi kalau kira-kira itu tidak menguntungkan di kedua belah pihak ataupun lebih beresiko terjadi ketidakjujuran di situ, saya pilih nggak handle seperti itu. Jadi batas kemampuan untuk mengeluarkan biaya itu sekarang bisa dibilang ngutamain perut dulu dah. Karena orang-orang juga ya, seperti ini serba kesulitan saat ini. Kemudian kembali lagi ke topik awal tadi tentang generasi remaja yang ada di lingkungan saya saat ini. Mereka miris banget gitu, miris banget. Untuk pendidikannya abu-abu seperti itu. Walaupun saya dengar untuk di daerah tempat saya tinggal sekarang itu ada kebijakan dari daerah untuk katanya gitu ya, katanya itu sekolah gratis. Tapi nggak tahu juga gitu kan. Apalagi kalau sekarang banyak sistem pengajaran yang apa namanya itu daring-daring itu, yang online seperti itu. Itu kan mungkin memang ada bantuan dari pemerintah gitu untuk gratis, atau bukan hanya dari pemerintah sih, dari penyelenggara operator juga jaringan itu ada kebijakan ngasih bantuan paket apa namanya, paket hematnya atau mungkin paket gratisnya seperti itu untuk online, sekolah online. Tapi kan kembali lagi ke masing-masing anak-anak ini harus punya device yang cukup seperti itu untuk menunjang kegiatan belajar mereka, entah itu smartphone ataupun itu komputer seperti itu atau laptop itu. Pokoknya gadget yang bisa dipakai untuk belajar online. Nah sekarang itu kalau kita ngelihat dari segi kemampuan untuk pengadaan sarana belajarnya, alatnya seperti itu. Nah, godaan lainnya sebenarnya selain faktor pertama tadi, faktor gadget yang nggak tahu mereka mampu atau enggak, kemudian misalnya punya pun jaringannya bagaimana seperti itu. Yang kedua adalah godaan untuk fokusnya sebenarnya. Untuk fokusnya mereka akui sangat susah, karena disiplinnya di sekolah sama disiplinnya di sekolah di rumah itu pasti jauh berbeda seperti itu. Dan kita bisa lihat apalagi di kota-kota besar ya, kota-kota besar seperti di saat ini saya berada itu di sini mayoritas di lingkungan tempat saya tinggal itu mereka adalah orang-orang yang tempat tinggalnya bisa dibilang apa adanya seperti itu, tidak lebih. Dan untuk proses belajar itu mungkin konsentrasinya, fokusnya akan gampang buyar gitu. Satu karena faktor bising, kemudian dua juga kelayakan tempat ya seperti itu. Jadi kan kalau namanya anak belajar itu banyak faktor yang biar dia fresh, biar dia fokusnya bener seperti itu kan. Itu kemudian juga faktor pergaulan ya. Kalau faktor itu tadi memang tidak bisa kita menyalahkan satu pihak gitu ya, banyak hal yang harus dikoreksi dari situ semua. Ya sangat mirisnya seperti itu.
ketika proses belajar itu tidak bisa seperti biasanya, itu banyak sekali hal-hal yang besar kemungkinan akan menjadi trigger eh, tidak adanya semangat belajar lagi. Ini pagi-pagi lapar lagi nih. Tempat langganan jualan juga sekarang bukanya makin siang karena yang biasanya beli sarapan pagi juga berkurang orangnya. Tambah minumannya minuman begini, apa jangan ditiru. Tapi ini isinya cuman air putih biasa. Saya refill. Kalau yang ini isinya masih aslinya. Jadi ketika anak-anak seperti ini yang tadi saya temui ya, yang menghampiri saya tadi, mereka membutuhkan apa namanya pekerjaan seperti itu, nggak tahu ya, untuk membantu ekonomi keluarga atau mungkin untuk apa namanya tambahan bayar sekolah gitu ya. Dengan mereka tidak memiliki skill seperti itu pasti akan sangat kesulitan. Mungkin kalau kondisinya tidak seperti saat ini, tidak apa namanya, pasarnya tidak terlalu kacau seperti saat ini, mungkin mereka masih bisa saya benar-benar push untuk arahkan ke belajar dagang seperti itu. Karena pengalaman saya sendiri dulu, dari saya kecil, dari SD, dari bahkan sebelum SD itu ya, masih TK, itu orang tua saya memang tidak jauh dari dunia niaga seperti itu, dunia perniagaan, perdagangan. Jadi soal apa namanya kegiatan jual beli dagang seperti itu udah nggak asing gitu. Jadi waktu saya SD itu saya curi-curi waktu untuk bikin apa yang saya bisa karyakan, kemudian saya bisnisin, saya jual gitu kan. Atau kalau enggak pas lagi misalnya musim buah atau apa gitu, biasanya saya suka cari di hutan, kemudian saya jual, saya bawa ke sekolahan atau saya bawa ke pasar gitu ya. Walaupun kalau ketahuan orang tua udah pasti diomelin habis-habisan gitu. Tapi di situ sebenarnya ketika mungkin kalau orang tua saya itu pada saat itu bisa menyikapinya seperti, aduh kucing ini kucing mainan lu. Jadi ketika apa namanya pada saat itu orang tua saya mungkin bisa berpikiran lebih terbuka. Jadi anak-anak kalau udah ingin kayak mencoba dagang segala macam, dibiarkan aja gitu kan. Hitung-hitung itu belajar untuk survive gitu, ketika amit-amit di kemudian waktu ada kejadian yang kurang mengenakan seperti itu, yang memang harus ikutan bekerja, mereka siap seperti itu kan. Kucing kayu dua meng nggak bisa lagi. Jadi membangun skill dasar untuk bertahan hidup, untuk survival, entah itu survival di hutan, di kampung, di kota, itu butuh seperti itu kan, perlu. Itu sebenarnya penting gitu. Nah, kembali lagi ke soal yang tadi anak-anak cari kerja itu ya, itu mereka ada yang masih baru kelas 1 SMA, ada yang kelas 2 SMA, ada yang masih kelas 2 SMP. Itu mereka teman main gitu di sini, di lingkungan sini. Saya bilang kalau untuk jadi OB, saya coba tanyakan dulu di kantor, bisa nggak mereka terima gitu. Soalnya ya kantor juga nggak semua tempat sekarang ini mampu untuk bayar karyawan gitu. Karena kantor sendiri ya, terutama kayak yang skala-skalanya udah PT, yang bener-beneran ini ya, bener-beneran PT, memang mereka ada bidang usaha yang paten seperti itu selain mereka harus memikirkan gaji karyawan,
kemudian memikirkan bagaimana marketing tentang produk dari perusahaannya, itu juga harus memikirkan operasional bulanan dan hariannya kan, entah itu listriknya, entah itu perawatan gedung dan segala macamnya, seperti itu harus dipertimbangkan. Belum lagi mungkin kendaraan operasional yang harus waktunya servis segala macam kan, seperti itu. Tapi syukur alhamdulillah di tempat saya bekerja itu belum ada pemutusan hubungan kerja yang alasannya karena faktor tidak mampu bayar gitu kan. Mayoritas mereka yang diberhentikan itu faktornya karena satu, mungkin peranannya bukan sudah ya, tapi peranannya kurang begitu vital di tempat saya bekerja itu, atau mungkin faktor-faktor kedisiplinan itu yang terjadi sekarang seperti itu. Memang kalau untuk pengurangan gaji seperti itu ada, tapi tidak begitu besar, masih dalam kategori wajar seperti itu. Kita juga memaklumi karena di di divisi yang saya pegang sendiri itu juga saya lihat traffic penjualannya terus-terusan turun, sempat naik sebentar itu di, kalau nggak salah di November itu ya, naik. Itu pun dari kalau kita tarik ulur dulu dari sebelum ada musibah bencana wabah ini, itu kita anggap dari 1 bulan itu bisa keluar 100 unit misalnya, kita anggap gampangnya seperti dari 100 unit yang biasanya 1 bulan itu bisa keluar, itu turun sampai hanya keluar, itu tertingginya kemarin itu hanya 25 unit. Jadi dari 100% biasanya hanya keluar 25%, itu paling tingginya. Dan untuk yang paling minusnya sendiri itu 1 bulan bisa benar-benar tidak ada unit atau tidak ada barang yang keluar gitu. Padahal di tahun-tahun sebelumnya itu setiap bulan pasti 100 kita anggap 100% ya. Walaupun kadang juga produknya bisa sampai puluhan ribu piece yang terjual seperti itu di bulan di tahun-tahun dulu. Nah, saat ini kalau dulu kan memang karena faktor kita juga waktu awal-awal pandemi itu kita bukanya kan selang-seling, jadi sehari buka sehari tutup, kemudian juga karyawan masuknya di rolling kan, masuk hanya berapa persen, nggak sampai 20%-nya waktu itu. Jadi untuk handling juga berkurang, walaupun sebenarnya permintaan banyak. Nah, untuk saat ini itu kebalikannya, untuk kita buka udah 100%, terus kemudian karyawan masuk juga udah 100%, tapi dari permintaan pasar itu sangat jauh, sangat 180 derajat terbalik. Jadi yang dulu biasanya customer saya itu cari barang, cari alat seperti itu, untuk mereka beli, untuk mereka pakai. Kalau sekarang mereka cari saya, handphone saya tetap rame, tapi mereka adalah penawaran untuk minta tolong jualkan alatnya. Jadi alat-alat yang dulu ada seperti itu, karena sekarang intensitas produksinya menurun, jadi mereka alat-alatnya banyak nggak pakai, dan mereka ada kebutuhan lain yang memang harus ditutup, harus disubsidi dengan cara menjual alat-alat itu. Nah, kembali lagi ke posisi anak-anak yang tadi, yang faktor pendidikannya nggak tahu kabarnya bagaimana ke depannya. Saya rasa kalau misalnya ke depan ini sampai ya maksimal mungkin 3 bulan ke depan kondisinya masih banyak yang anak-anak nggak sekolah secara tatap muka langsung, ya nggak tahu. Apalagi sebelum ada pandemi ini juga, kalau saya bilang kualitas pendidikan saat ini itu kan kebanyakan anak-anaknya manja, dikasarin sedikit ngadu, kemudian juga orang tuanya ikut-ikutan memanjakan. Jadi kalau misalnya anaknya di sekolahan dikasih kasar, dikasih keras seperti itu,
urusannya jadi lari ke hukum segala macam, padahal dulu waktu saya sekolah gitu ya, waktu saya sekolah itu waktu SD aja, SD kelas 1 itu namanya penggaris itu udah patah berapa kali. Penggaris bukan penggaris plastik, penggaris kayu. Penggaris kayu di era tahun zaman 90-an itu kayunya masih kayu yang keras, bukan kayu yang abal-abal yang sekali bengkok patah. Itu bisa sampai 10-20 kali baru patah gitu. Jari ini namanya penggaris yang besi itu. Tuh, mampir ke sini tangteng udah makanan tiap hari ya, kuku hitam gitu kan dulu ya. Rambut agak panjang, atau kalau dulu zaman saya karena semir itu masih jarang ya, itu dulu pakai ini nih, pakai buah yang merah-merah tuh yang biasa untuk apa, kutekin kuku, untuk merah-merahin kuku, pakai buah-buah gitu usap-usap di rambut merah gitu kan. Nah itu habis itu, pulang-pulang botak, bukannya botak bersih gitu ya, botak separuh doang gitu, separuh doang. Itu kalau zaman dulu kayak gitu, kita ngadu di rumah atau misalnya gini nih, tangan tiba-tiba ada merah-merah gitu kan, kita sembunyi-sembunyiin selama masih belum ketahuan, kita masih selamat. Tapi kalau di rumah ketahuan, nambah, misalnya yang merah nih sebelah kanan ya, terus sebelah kirinya nyusul, di rumah tambahin. Itu bedanya sikap didikan era sekarang dengan era dulu. Apa-apa nggak dikit-dikit ini, nggak dikit-dikit HAM, nggak dikit-dikit perlindungan ini, sebenarnya memang nggak ada salahnya ya, nggak ada salahnya kayak HAM, kemudian apa namanya, undang-undang perlindungan anak segala macam. Cuman untuk saat ini tuh jatuhnya malah lebih kayak ngeracunin gitu loh. Jadi bisa dibilang kayak obat kimia yang tujuannya untuk mengurangi rasa sakit, tapi dengan konsekuensi menimbulkan efek samping yang lain. Jadi sekarang tujuannya apa namanya, untuk melindungi anak-anak itu segala macam, tapi ada efek jangka panjang yang itu malah justru akan menyesatkan mereka. Ya kayak contohnya ini tadi, ketika mereka bingung segala macam seperti itu, mereka nggak punya ide, nggak punya kreativitas yang bisa menjadi apa namanya, kegiatan positif seperti itu. Waktu malam minggu kemarin malah ramai pada tawuran di depan. Ya kita nggak bisa ngelarang juga untuk mereka nggak tawuran gitu kan, atau ya kita sendiri kalau diem-diem di rumah mulu tiap hari ya lama-lama bosan, boring gitu kan, cari gara-gara, cari hal yang bisa jadi pelampiasan gitu. Cuman bedanya ketika kita sudah dewasa, mungkin kita bisa berpikir lebih positif, cari kegiatan yang lebih bermanfaat, entah itu mancing, entah itu ngapain gitu, yang lebih positif lah intinya gitu ya. Nah kalau anak-anak ini kan beda, mereka masih sangat labil gitu, gampang dikomporin, gampang ikut arus, diajakin yang negatif sedikit ini itu mereka nggak usah pikir panjang, yang penting mereka ada kegiatan keluar rumah, nggak bosan itu doang. Nah itu seperti contohnya tuh di belakang saya itu ada ini yang saya tunjuk ini adalah prototip alat yang saya buat. Untuk prototip yang ini kan daminya masih terbuat dari kardus. Untuk yang realnya itu sudah jadi, sudah ada. Waktu itu ketika udah ada wacana COVID akan sebentar lagi mereda, dan kemudian mungkin orang-orang akan mulai kembali normal ekonominya, list PO itu sudah di luar dari target, sudah melebihi dari target seperti itu. Nah kemudian saya mulai bikin, sudah jadi prototip, sudah selesai, sudah finish, sudah siap untuk apa namanya, produksi massalnya dengan hasil akhir yang sudah final itu. Di situ mulai ada angin berhembus lagi bahwa pandemi ini akan berlanjut kembali seperti itu. Nah, di situ saya sudah khawatir, dan ternyata benar, seluruh PO yang sudah ada di list itu di hold sampai detik ini. Nah, sekarang tanggal 15 bulan 2 2022.
itu di hold semenjak Desember kemarin. Itu sudah 2 bulan tidak ada keputusan apakah project ini akan segera di start kembali atau di hold sampai dengan tempo yang tidak ditentukan, yang kita juga nggak tahu kapan berakhirnya. Itu terlebih lagi untuk saat ini harga yang kemarin sempat saya sudah rancang harganya seperti itu, jadi segala macam perhitungannya sudah masuk, itu sekarang berubah naik hampir 30%. Pertimbangannya karena satu, ada kenaikan bahan material, kemudian alat-alat juga ya, alat-alat itu yang alat-alat habis pakai seperti roda untuk las, kemudian mata potong, mata bor, segala macam itu ada kenaikan juga harganya. Jadi otomatis saya harus naikkan produk yang kemarin saya sudah tawarkan dengan harga yang sedemikian rupa, itu harus saya naikkan lagi, karena memang kalau saya jual dengan harga yang kemarin itu saya udah sama aja kerja bakti gitu kan. Karena tujuan kita berbisnis bukan hanya sekedar untuk mencari untung, tapi juga kita harus menjaga sirkulasi modal tersebut agar tetap berjalan sehat. Kemudian kita juga nggak boleh jual harganya terlalu banting, karena konsekuensinya ya bukan hanya sekedar kita merusak pasar, tapi juga merusak harga diri kita. Karena ngerusak juga untuk kondisi sosial ya, pertemanan dan kemudian lingkungan bisnis yang lain itu akan terganggu di situ, akan rusak. Karena sebuah teknologi itu tetap harus ada harganya, ide kreativitas itu tetap harus dihargai, nggak bisa di sekedar cuma-cuma seperti itu ya. Seperti contohnya konten yang saya buat ini, saya membagikan ini jujur tidak semata-mata kasih informasi gratisan, karena saya tetap berharap video saya ini menghasilkan pemasukan dari AdSense yang ada yang masuk seperti itu. Walaupun untuk hasil dari AdSense itu kayak konten kreator amatiran seperti saya seperti ini ya, pastinya masuknya kecil seperti itu. Beda dengan konten-konten yang sifatnya hiburan dan mereka yang memang sudah yang nggak tahu ya itu kontennya ada edukasinya atau enggak, ada manfaatnya atau enggak, tapi yang jelas viewernya udah jutaan, kemudian followernya subscribernya juga sudah jutaan, itu beda cerita lah. Mereka semoga mereka mata hatinya terbuka untuk bikin konten yang lebih bermanfaat, yang nilai positifnya lebih tinggi, kemudian bisa untuk share edukasi seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar pamer ini pamer itu gitu ya. Saya sih bukannya iri, cuman bukan iri soal pemasukan gitu ya. Soal pemasukan AdSense dari Google segala macam, dari YouTube atau dari apapun, dari TikTok dan Facebook segala macam yang lainnya segini, saya nggak mengirikan tentang hasilnya itu. Cuman yang saya tergelitik gitu ya, saya risih banget itu kontennya nggak ada manfaatnya gitu, nggak ada manfaat positif untuk ngembangin diri gitu. Manfaatnya hanya manfaat ngilangin stres doang udah gitu, tapi dengan dampak jadi gaya-gayanya ditiru gitu loh. Gaya-gayanya ada yang menginginkan seperti orang ini gitu, tapi dengan cara menghalalkan segala cara. Konten pamer kekayaan, konten ya seperti itu tuh sangat tidak bermanfaat. Oke lah, mungkin alasannya ini kontennya kan biar orang semangat seperti ini. Ya semangatnya gimana dulu? Cari rezekinya dengan cara yang benar-benar bersih ya, tidak merugikan orang lain, atau cari rezeki yang menghalalkan segala cara gitu. Itu kan ya masing-masing orang punya sikap untuk menilai itu dengan hati yang bersih dan versinya masing-masing. Karena dampaknya seperti itu. Dampaknya seperti poin pertama tadi, berakibat pada anak-anak yang
ya karena mungkin ngeliatin muka teman-temannya di proses daring itu suntuk gitu, tambah pusing gitu kan, di rumah udah diomelin sama orang tuanya, di lingkungan mau main mau jajan juga uang jajannya udah kepangkas seperti itu kan, stres, akhirnya endingnya males daring, akhirnya lihat YouTube, lihat ini konten-konten hiburan yang sekedar joget-joget, ampun gitu loh. Karena kan sekarang itu eh, untuk gadget ya, kalau dibilang, kalau dulu ya, zaman-zaman saya dulu masih masih SD SMP seperti itu hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang punya kepentingan tertentu yang mereka merelakan uangnya untuk memiliki gadget, untuk memiliki entah itu komputer, entah itu laptop, entah itu handphone seperti itu. Zaman itu hanya orang-orang yang memang benar-benar mampu gitu kan, karena hal itu masih masih dianggap mewah gitu. Karena orang tua saya aja di rumah punya mesin ketik itu juga, wah tetangga udah kayak gimana gitu kan, tiap hari ada aja yang minta tolong ini minta tolong itu gitu kan. Sepeda ontel aja zaman itu masih hal yang luar biasa juga, karena mayoritas orang-orang ketika itu masih pada jalan kaki. Kalau sekarang mau pergi ke warung yang jaraknya cuma 100 meter aja udah males banget jalan kan, ambil kunci, start, jalan, naik motor gitu. Semua sekarang itu lebih jatuhnya ke manja dan ya ketergantungan yang merugikan diri sendiri sih. Walaupun sekarang ya saya jujur, saya juga sekarang udah lebih nggak nggak semandiri dulu lah gitu loh. Dulu kita mau kemana-mana, mau jarak berkilo-kilo pun bela-belain jalan gitu kan. Nah, males-malesan sekarang belanja aja kebutuhan yang bener-bener vital gitu ya, kayak kebutuhan makan gitu kan, kalau males jalan tinggal buka aplikasi nyuruh orang gitu kan di situ. Yang masih punya rezeki lebih mungkin masih bisa begitu, tapi kalau yang udah cekak pas-pasan ya kayak anak-anak tadi, bahkan mereka juga tadi yang Af ngomong mereka lapar seperti itu ya, lapar, makan baru pagi doang, siang malam belum makan gitu. Itu sangat sangat mengiris hati gitu. Sedangkan ya kondisi saat ini saya sendiri aja jujur untuk makan juga saya harus harus pinter-pinter, apa namanya, pinter-pinter manage, harus makan jangan terlalu ngirit juga, jangan terlalu mewah, jangan terlalu hedon. Ya artian makan mewah makan hedon itu ya kita harus nongkrong di tempat yang berkelas segala macam seperti itu, walaupun sekarang ini tempat nongkrongnya juga jarang yang buka gitu kan, banyak yang udah gulung tikar, banyak yang udah pembatasan hanya sampai jam 10 malam. Sekarang kalau nongkrong di kafe sampai jam 10 malam sih, kalau saya sih sangat sayang banget gitu kan, karena ngobrol belum kelar, kita isengnya belum kelar, itu udah suruh pulang itu udah nggak lega banget. Jadi kita harus sama-sama berpikir, untuk yang masih punya usaha dan masih bisa berjalan itu harus banyak-banyak bersyukur juga. Jangan lupa untuk berbagi dengan tetangga. Berbagi itu bukan bukan harus untuk kemudian membagikan uangnya atau membagikan rezekinya atau harus ngasih makan ke tetangga, itu enggak. Tapi berbagi juga tentang peluang, mungkin ya anak-anak yang seperti tetangga saya tadi, yang mereka sekolahnya juga masih belum masuk maksimal dan kemudian masih, tapi butuh butuh apa namanya, butuh untuk terus bersekolah, kemudian butuh untuk pengembangan diri seperti itu, dibantu. Jadi mereka dibantu untuk proses pengembangan diri, kenalkan mereka ke hal-hal yang mudah tapi bermanfaat seperti itu. Entah itu mungkin kita mengajari mereka itu untuk di bidang kreatif ya, bidang seni atau bidang yang lain seperti itu ya. Mungkin kalau cewek bisa ya, mau cewek mau cowok nggak masalah gitu kan, diajarin ngejahit misalnya seperti itu, diajarin ngejahit atau diajarin cara packing,
sekarang untuk packing itu memang hal yang sepele gitu bisa dibilang ya, cuma ngebungkus doang gitu, tapi itu juga tidak bisa disepelekan karena terjadi kasus itu di bidang yang saya geluti ya, itu pengadaan alat-alat seperti itu sangat dibutuhkan kemampuan untuk analisa atas kerjaannya, inisiatifnya harus main di situ. Jadi kayak misalnya packing nih, barang ini mudah atau rentan rusak kalau kena air, berarti harus di packing secara water resist tahan air seperti itu kan, harus dibungkus yang rapet, harus kencang seperti itu. Kemudian juga packagingnya nggak mudah penyok seperti itu, mereka harus punya ide di situ gimana caranya ini packing barang ini harus aman. Kemudian kalau misalnya barangnya kecil, gimana caranya barang ini biar nggak mudah hilang, jadi harus kasih packing yang agak lebih besar, mungkin lebih tara seperti itu. Itu hal-hal yang menurut kita, mungkin kita yang kita tahu ya, kalau yang kita tahu itu hal-hal yang mudah, tapi itu terjadi di tempat saya itu. Udah tahu barangnya berat ya, tapi kalau kena banting ini bisa ada kemungkinan rusak. Itu ketika saya suruh packaging, saya bilang ini pastikan aman ya gitu, pastikan aman dan tidak tidak rembes air gitu kan, tidak mudah basah. Misalnya hujanan nggak sengaja, kurirnya, namanya kurir kan di jalan kan kita nggak tahu, mereka pas waktu nganterin entah itu nggak sengaja kesiram kuah bakso mungkin kan, atau kecipratan air hujan, atau kecipratan air comberan, atau kecemplung segala macam, kita nggak tahu. Di situ yang kita harus inisiatif, bagaimana caranya barang ini dipakai secara rapi dan layak. Nah, di tempat saya itu terjadi, jadi dia packing kelihatannya rapi menurut dia kelihatannya rapi dan aman. Setelah saya tanyakan, untungnya itu barang belum di pick up sama kurir. Saya tanyakan, gimana barang ini, udah di packing? Udah, coba saya minta fotonya dong. Setelah saya terima fotonya, saya lihat, saya pastikan ini packaging tidak aman. Begitu saya datang, saya bilang tahan dulu, kalau misalnya ada kurir mau ambil, tahan dulu, kurirnya suruh balik aja. Saya suruh balik, kalau misalnya dia ada mengeluhkan tentang parkir atau segala, kasih aja parkir, untuk parkir nggak apa-apa. Nanti kita akan antar sendiri ke sana, ke drop point-nya gitu kan. Nah, anak yang kerja ini nanya saya, emang kenapa Pak? Itu packaging nggak aman, saya bilang. Bongkar lagi. Nanti bongkar waktu saya ada di tempat, saya bilang gitu. Itu saya datang, saya bilang saya suruh bongkar. Ini packing kayak gini nggak aman, ini barang berat, saya bilang. Ketika jatuh ketinggian 1 meter aja, ini barang bisa penyok. Ini harus di packing yang bener gitu. Nah, akhirnya di situ saya harus ngajarin lagi segala macam. Padahal sebelumnya udah pernah saya ajarkan gitu, tapi memang dia saya bilang rada bebel juga, jadi tidak bisa menganalisa gitu ya, tidak bisa berinisiatif bahwa oh ini harus begini itu enggak gitu. Jadi skill dia nol gitu loh, untuk hal yang sepele seperti itu aja dia nggak bisa ambil sikap gitu. Nah, kemudian di kemudian hari juga sama, barang itu barang yang tidak mudah rusak ya, mau keinjek segala macam itu nggak mudah rusak, cuma barangnya kecil. Jadi kalau misalnya packagingnya hanya segede bungkus rokok ini, kalau misalnya kita taruh ke ekspedisi itu rawan hilang gitu ya. Ekspedisi sih jarang negor gitu, ukuran segini yang penting alamatnya segala macam jelas, mereka akan terima. Tapi ya konsekuensinya ketika hilang di jalan kan malah kita jadi PR ya, barang hilang kita bikin susah si kurir lagi biasanya, karena di pengalaman sebelumnya ketika barang itu hilang kurir yang kena gitu loh. Kasihan juga kan, orang udah capek-capek kerja, ternyata begitu sampai di tempat tuh barangnya nyelip, barangnya jatuh kececer jalan gitu kan. Dipastikan packagingnya tuh aman gitu ya, itu enggak, sama dia di packing separuhnya bungkus rokok ini, dan kemudian di print tulisannya kecil seperti itu, ini udah aman kok katanya. Aman dari mana, saya bilang ini barang segede ini udah pasti hilang gitu.
karena barangnya hanya separuhnya korek ini ukurannya, dan itu harganya juga nggak murah gitu loh. Barang itu kemudian kebetulan adalah komponen part dari salah satu merek mesin mesin cetak seperti itu. Nah, kemudian saya arahkan nih, kalau mau packing paling nggak segede ini gitu. Ini gelas ya, ini gedenya segini nih, seamplop saya bilang gitu. Kalau cari amplop coklat udah di packingnya sebesar ini, masukkan ke amplop coklat biar kelihatan besar, biar nggak mudah hilang, nggak mudah kececer. Dan kalau misalnya keselip, orang tahu oh bahwa ini barang untuk dikirim, seperti itu, bukan sampah. Jadi hal-hal yang seperti itu, yang sepele aja mereka benar-benar nggak bisa ambil sikap. Itu kebetulan ya waktu itu dia udah lulus sekolah SMA, tapi ya masih seperti itu, nalarnya itu masih aduh parah banget. Kalau saya bandingkan dengan saya sendiri ya, ketika saya masih SD dulu, itu zaman itu kan untuk paket kayak JNE segala macam itu kan masih jarang adanya. Waktu itu masih pos yang masuk ke daerah saya, pos, dan itu 2 minggu sekali mereka ngambil, jadi nggak bisa tiap hari gitu. Nah, dulu saya istilahnya kerjasamanya seperti itu sama saudara sendiri juga. Saya mengirimkan sampel waktu itu, ngirim contoh mainan yang saya buat, saya minta pendapat gitu kan. Karena zaman itu kita mau foto kan susah juga, kita foto dulu masih harus cetak pakai pakai kertas itu kan. Jadi kalau saya harus kirim foto itu kan akan banyak banget ya, jadi sisi sana sisi sini, kemudian untuk ngedemoinnya, untuk ngetesnya itu kan dulu untuk video susah juga kan, kita harus pakai kaset segala macam. Nah, itu nggak memungkinkan gitu kan. Kemudian saya kirim aja sampelnya, itu saya pastikan banget itu bahkan dulu sampai saya buatkan dari sandal dulu ya, kalau nyari styrofoam gitu zaman dulu susah gitu. Kalau kita nggak beli barang-barang mewah itu nggak ada styrofoamnya gitu. Nah, akhirnya pakai sandal, saya potong, saya buat kotak yang rapi, saya kirim. Itu waktu saya SD udah berpikir seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang sekarang itu saya heran tuh. Oke lah, mungkin kalau anak-anak SD zaman sekarang kita bisa anggap udah mereka itu saatnya bermain gitu. Tapi anak-anak yang udah lulus SMA gitu, lulus SMA seperti itu, atau anak-anak yang mungkin kurang beruntung gitu ya, tidak bisa sekolah lagi, tapi umurannya udah umuran ya 15 tahun ke atas seperti itu kan mereka harusnya udah mulai ide-ide di kepalanya itu udah nalar-nalar yang positif gitu. Tapi untuk sekarang tuh realitanya masya Allah nggak karuan. Uji kesabarannya luar biasa. Kita sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan mereka itu kadang nggak habis pikir, sebenarnya kamu tuh di sini kerja apa ngerjain saya. Karena kalau saya sendiri pribadi ya, itu mungkin salah saya sendiri juga. Saya rekrutmen itu nggak ngelihat ijazah, nggak ngelihat umur, tapi ngelihat kemampuan. Nah, lemahnya saya adalah ketika dia adalah orang-orang yang mungkin dari lingkungan yang saya kenal seperti itu, entah itu tetangga, entah itu teman saudara seperti itu. Kadang saya nggak tegaan gitu. Ketika dia masih belum bisa, saya kasih kesempatan untuk belajar seperti itu. Nah, itu yang kemarin itu benar-benar udah sampai berapa bulan saya lupa itu, masih inisiatifnya nggak jalan. Ya mungkin salah satu faktornya ya karena sajian yang edukasi yang mereka tangkap itu kurang seperti itu. Disiplin ketegasan untuk berinisiatif itu, untuk naluri, untuk bertahan hidup seperti itu ya, itu kurang gitu. Kalau saya dulu waktu kecil sering sekali dikerjain kalau misalnya bandel seperti itu di rumah, itu ditinggal minggat sama orang tua. Jadi orang tua sengaja nih, misalnya kita bandel di rumah, orang tua udah pergi ke tempat tetangganya atau kemana gitu kan, yang kira-kira kita nggak tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nyari ke rumah tetangga gitu, oh tante
udah ada nggak ibu saya atau bapak saya di situ. Wah mereka kong kali kong tuh ngerjain, nggak ada ini. Nah, sedangkan di rumah itu nasi nggak ada gitu kan, nasi nggak ada, makanan nggak ada, yang ada cuman apa namanya, bahan baku mentah gitu, indomie mentah, ya, mie instan mentah, apalah sayur-sayur mentah, beras gitu kan. Nah, akhirnya kita di situ berpikir, wah ini kalau saya nggak masak sendiri nggak makan nih kan. Kadang-kadang kalau saya dulu pernah sampai ditinggal minggat sampai 2 hari. Jadi sampai 2 hari di rumah tuh udah sendirian doang tuh. Waktu itu saya belum ada adik kan, masih sendiri. Ya akhirnya belajar cari apa namanya, kalau dulu di kampung saya itu saya suka makan buah-buahan gitu, cari buah ke hutan, udah makan buah kayak gitu kan. Memang kalau mungkin kalau sekarang hal seperti itu bisa dibilang wah ini KDRT gitu kan, menelantarkan anak gitu itu. Tapi di situ enggak gitu, karena mereka tahu apa yang mereka berbuat ketika tinggal seperti itu di lingkungan situ tuh ada apa namanya, ada cadangan makanan yang bisa untuk saya bertahan hidup seperti itu. Toh kalau cuma ditinggal 2 hari juga nggak bakalan mati kelaparan gitu kan. Oh air minum juga banyak gitu kan, minum juga ya kalau kalau di kota besar mungkin air air apa namanya, air ledengnya itu nggak layak minum ya, tapi kalau dulu di kampung itu air kali mau diminum seger gitu. Saya ngerasakan mudah sakit-sakitan segala macam tuh kalau ini ya semenjak masuk ke kota seperti ini. Semenjak masuk ke kota namanya ngerasain gak enak badan tuh bisa tiap bulan gitu, bahkan tiap minggu tuh ada aja tuh yang nggak enak perut lah, nggak enak kepala lah gitu kan. Tapi dulu waktu masih di kampung tuh sampai sampai SMP itu saya masih masih di kampung, masih di desa kecil seperti itu hidup saya makmur sekali. Biar kata nggak punya duit sepeser pun ketika itu masih happy happy aja, masih seneng seneng aja. Ketika kepepet gitu misalnya lagi main nih di tengah hutan tiba-tiba lapar banget gitu kan, tahu buah-buahan apa yang bisa dimakan, mana yang beracun mana yang enggak gitu. Jamur luar biasa itu nikmatnya. Jadi ya sekarang kita yang masih bisa berpikir sehat, berpikirlah secara sehat dan kemudian turunkan ego gitu. Turunkan ego, bagaimana caranya kita bisa saling berbagi rezeki. Ya berbagi rezeki itu seperti tadi yang saya bilang, nggak perlu kita harus ngasih uang, nggak kira ya apa, nggak harus kita ngasih makanan, kita ngasih kesempatan mereka informasi gitu ya, untuk mendengarkan informasi, untuk mendengarkan tips dan trik yang positif yang bisa bermanfaat, itu udah sebagai salah satu bagi rezeki gitu. Ya memang kesempatan orang untuk belajar itu macam-macam, ada yang harus belajar dengan cara yang menyedihkan, ada yang harus belajar dengan cara yang menyenangkan, itu banyak macamnya. Dan kita juga harus menepis rasa ego untuk serakah, itu kita harus tepis jauh-jauh. Karena seberapa lama sih kita hidup gitu, kita hidup hanya ya mentok-mentok mungkin 70 tahun, itu udah takaran hidup yang paling panjang mungkin untuk saat ini gitu itu. Karena sekarang untuk datangnya maut itu bukan hanya faktor kesehatan atau memang udah umurnya, tapi banyak hal gitu. Sekarang mati karena kecelakaan, mati kepleset, mati apa segala macam, faktor-faktor teknologi yang ada sekarang yang jadi mesin pembunuh tuh banyak gitu kan. Jadi trigger untuk terjadinya kejahatan juga banyak. Jadi kita ya selama kita masih bernafas gitu ya, masih punya pikiran yang waras seperti itu, kita turunkanlah ego untuk tidak terlalu serakah gitu. Berbagi toh setelah kita mati itu apa yang udah kita kumpulkan segala macam, kita pamerkan segala macam, itu nggak ada artinya, nggak ikut dibawa ke alam berikutnya tuh nggak ikut gitu, udah beda cerita gitu. Apapun keyakinan beragama Anda seperti itu pasti mengajarkannya untuk hal yang positif,
hal yang menguntungkan untuk semua alam gitu. bukan hanya untuk sesama manusia, bahkan untuk semua alam, untuk seluruh alam gitu. Tuh ya, sebagai tadi cerita juga, saat ini kondisinya walaupun saya punya usaha dan kemudian saya masih kerja juga, kalau orang ngelihat gitu, wah pemasukannya double segala macam. Pemasukannya nggak double, pusingnya yang double sekarang. Bagaimana kita harus tetap bijaksana dengan peraturan dan tugas-tugas yang ada di kantor, dan kita harus bagaimana bijaksana dengan tanggung jawab yang kita punya dari dari pekerjaan yang kita ada di luar kantor, seperti itu. Tanggung jawab sosial di lingkungan juga kita harus pertimbangkan. Karena untuk saat ini kondisi seperti ini, orang tensinya gampang naik, stresnya gampang naik, sensinya gampang naik, moodnya juga sangat gampang sekali berubah-ubah. Jadi yang masih punya kesempatan positif, ayolah kita saling berbagi rezeki kepositifan itu ke lingkungan, seperti itu, biar semua orang ini, syukur-syukur ada mungkin miliarder begitu yang terbuka hatinya, ya kasihlah mereka lowongan pekerjaan yang bisa menjadi sambungan hidup mereka gitu kan. Yang punya rezeki bisa ngasih mungkin les gratis, itu nggak ada masalah, seperti itu. Kalau saya sendiri lebih ke ya mereka yang mau belajar apa yang saya bisa, mereka ingin ikutan bisa, ayo gitu. Saya persilahkan, gratis, nggak bayar gitu ya. Cuman kalau misalnya mau datang ke tempat saya segala macam, ya untuk transportasinya usahakan sendiri, jangan saya yang suruh bayarin gitu, karena juga saya kondisinya saat ini dalam kondisi yang tidak terlalu baik, seperti itu. Banyak tanggung jawab yang belum saya bisa selesaikan di detik ini. Kucing-kucing juga ikutan eksis di pagi-pagi, udah ngerungsing aja. Jadi memupuk sikap untuk bertahan hidup secara positif itu harus dari dini, harus dari masih piyik tuh, masih bocah, itu harus mulai dikenalkan. Dan ya kalau memungkinkan itu kita juga harus disiplin disiplin dalam bersosial itu juga nggak boleh terlalu lembek seperti itu. Karena kalau terlalu lembek jatuhnya ya seperti saat ini, muncullah generasi-generasi yang serba ketergantungan, dan akhirnya ketika didiemin 2-3 jam aja, nggak usah berhari-hari, 2-3 jam lo kelimpungan gak karuan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa, bahkan mungkin untuk makan aja mereka udah ada di situ bahan mentahnya gitu ya, bahan mentahnya ada, alatnya ada, itu bingung nih gimana cara bikin, kan itu nggak habis pikir seperti itu. Seharusnya dengan makin berkembangnya zaman gitu, makin majunya zaman, harusnya kan otak itu juga harus semakin maju, bukannya semakin mundur, semakin ketergantungan. Ya bersosial media itu perlu juga, tapi dengan tujuan untuk bukan hanya senang-senang, untuk pengembangan diri. Mungkin segitu dulu sedikit cerita di pagi hari ini, oleh cerita tentang bagaimana anak-anak yang usianya masih seperti itu tapi udah kelimpungan mikir untuk besok makan apa. Jadi semoga bermanfaat video ini dan kita bisa membuka hati kita secara lapang dan positif.
Gitu ya. Salam sukses dan sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.